Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Mengulas Karya Tulis Ilmiah dengan anggota kelompok Amalia Dwi Nur Halisa NIM 44412000141, Siti Rofiah NIM 44412000154, Cindy Andining Putri NIM 44412000157, Diana Novitasari NIM 44412000162, Lisda Nur Syamsi NIM 44412000171, Febri Tri Wulandari NIM 44412000173, dan Ridho Ade Hermawan NIM 44412000183. Berikut hasil diskusi kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Selanjutnya ada jenis KTI. Yang pertama ada makalah, yaitu karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Yang kedua ada kertas kerja, sama saja seperti makalah, hanya saja analisisnya lebih mendalam daripada analisis dalam makalah. Yang ketiga ada skripsi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang keempat ada tesis, yaitu karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Dan yang terakhir ada disertasi, yaitu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penyusunan dalam KTI. Yang pertama ada metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini digunakan untuk mencari data yang membutuhkan observasi. Hasil dari pengumpulan data yang menggunakan metode kuantitatif ini adalah angka. Proses analisis datanya menggunakan statistik yang nantinya data ini dapat diolah menggunakan diagram, grafik, tabel, dan lainnya. Yang kedua, ada metode kualitatif. Metode kualitatif ini merupakan kebalikan dari metode kuantitatif yang mana hasilnya nanti akan berupa sebuah narasi dan bukan angka. Yang ketiga, ada metode penelitian eksperimen, di mana para peneliti akan melakukan percobaan pada suatu hal untuk mencari tahu dampak dari perlakuan yang diberikan. Metode ini biasanya diterapkan pada bidang sains dan kesehatan. Ketika menerapkan metode ini, prosedur yang diterapkan harus jelas dan sistematis. Keempat, ada metode penelitian deskriptif. Metode ini dilakukan dengan membuat gambaran suatu keadaan, subjek atau objek secara rinci. Deskripsi difokuskan pada penelitian atau masalah yang akan dibahas. Kemampuan untuk mendeskripsikan akan berperan penting dalam memberikan data yang akurat. Yang kelima, ada metode penelitian survei. Metode ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dan mencari data dan informasi yang sudah ditetapkan. Biasanya, penelitian ini membatasi area survei karena adanya populasi dan sampel penelitian. Yang terakhir, ada kuesioner. Penelitian ini biasanya dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema yang sudah diangkat. Biasanya pertanyaan diberikan menggunakan kertas atau secara online. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan itu lalu akan dianalisis dan diambil kesimpulannya. Berikutnya ada syarat sifat KTI. Pertama, lugas dan tidak emosional, memiliki satu arti sehingga tidak akan menimbulkan tafsiran sendiri-sendiri. Kedua, logis disusun berdasarkan urutan yang konsisten. Ketiga, efektif satu kebulatan pikiran, ada penekanan dan pengembangan. Keempat, efisien dalam menggunakan kata atau kalimat yang mudah dipahami dan penting saja. Terakhir, ada penulisan menggunakan bahasa baku,
sesuai dengan KBBI. Kemudian terdapat pedoman penulisan karya tulis ilmiah. Yang pertama terdapat abstrak. Abstrak merupakan intisari yang berisi judul, latar belakang, metode, dan hasil penelitian. Kemudian terdapat kata pengantar. Kata pengantar mengandung uraian singkat tentang maksud penulisan, laporan karya tulis ilmiah, penjelasan-penjelasan, serta ucapan terima kasih. Kemudian terdapat daftar isi. Daftar isi merupakan gambaran secara menyeluruh tentang karya tulis ilmiah dan sebagai petunjuk membaca. Kemudian terdapat daftar tabel, daftar gambar, daftar lambang, daftar singkatan, daftar lampiran, pendahuluan, yang dimana biasanya dalam pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian. Kemudian terdapat tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis tentang penyebab masalah yang dilandasi dengan teori-teori, prinsip, konsep, dan hasil penelitian. Pedoman penulisan KTI, yaitu ada objek dan metode penelitian. Objek penelitian merupakan suatu kondisi yang menggambarkan atau menerangkan suatu situasi dari objek yang akan diteliti. Dan metode penelitian yang berarti suatu cara untuk mencapai sesuatu dengan metode tertentu. Lalu ada pembahasan, berisi tentang pembahasan hasil penelitian. Lalu ada penutup, bagian untuk mengakhiri suatu laporan yang telah dibuat. Lalu ada daftar pustaka, berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Dan yang terakhir ada lampiran, dokumen tambahan yang ditambahkan atau dilampirkan dalam dokumen utama. Langkah-langkah mengulas KTI. Yang pertama yaitu membaca teks dengan aktif. Aktif yang dimaksud adalah memvisualisasikan bacaan, menghubungkan sebuah poin dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, dan mengevaluasi teks yang sudah dibaca. Yang kedua yaitu mengevaluasi artikel. Dan yang ketiga membuat ulasan, untuk memberikan penilaian terhadap suatu artikel, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan. Membaca teks dengan aktif. Membaca teks dengan aktif ini dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama adalah akrabkan diri Anda dengan aturan yang telah ditentukan oleh penerbit. Jika ulasan Anda akan dipublikasikan atau akan diterbitkan, maka Anda harus benar-benar memahami aturan yang telah ditentukan oleh penerbit. Memahami standar yang telah ditentukan sangat membantu Anda untuk mengevaluasi karya tulis ilmiah dan juga untuk menyusun sebuah ulasan dari karya tulis ilmiah secara baik dan benar. Termasuk jika Anda ingin mempublikasikan untuk hal-hal kepentingan lain seperti misalnya untuk kepentingan akademis. Maka Anda harus memahami aturan-aturan dan instruksi yang telah ditentukan oleh penerbit dari pengajar Anda. Yang kedua, baca artikel dengan cepat untuk mengetahui struktur besarnya. Dengan kata lain, bacalah judulnya, abstraknya, dan juga arah pembahasannya untuk mengetahui garis besar strukturnya. Pada tahap ini, bacalah artikel dengan cepat serta identifikasilah pertanyaan atau masalah yang dibahas pada artikel tersebut. Yang ketiga, bacalah artikel satu kali lagi. Setelah membaca artikel secara cepat, bacalah artikel itu kembali dari awal sampai akhir untuk memahami nuansanya. Pada tahap ini, identifikasilah tesis juga argumentasi utamanya. Setelah itu, berilah tanda atau garis bawahi hal-hal penting yang termasuk tesis ataupun argumentasi pada bagian pendahuluan serta kesimpulan. Yang keempat, mulailah membuat catatan. Setelah membaca artikel secara keseluruhan, cobalah untuk mengevaluasi setiap bagiannya secara lebih mendetail. Untuk memudahkan prosesnya, buatlah catatan-catatan penting dalam buku catatan Anda. Jika Anda senang dalam menggunakan dunia digital, maka buatlah catatan-catatan penting dalam dokumen digital. Langkah yang kedua adalah mengevaluasi artikel. Dalam mengevaluasi artikel ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tentukan kualitas abstrak dan pendahuluan penelitian.
Abstrak yang berkualitas adalah yang mencakup diskusi tentang metode penelitian yang digunakan secara lebih mendetail, sedangkan pendahuluan berkualitas adalah pendahuluan yang mampu untuk menjadi pintu dalam mengenalkan bagian-bagian selanjutnya kepada para audiens. Yang kedua, evaluasi daftar referensi dan penelitian terdahulu yang digunakan penulis. Dalam hal ini, tentukan apakah referensi ilmiah yang digunakan penulis memang bersifat otoritatif dan relevan dengan bidang kajian penelitian atau tidak. Yang ketiga, nilai metode penelitian yang digunakan penulis. Dalam hal ini, temukanlah jawaban apakah metode penelitian yang digunakan masuk akal dan tepat untuk mengatasi masalah penelitian yang dicantumkan. Yang keempat, perhatikan cara penulis menampilkan data dan hasil penelitian lainnya. Dalam hal ini, tentukan apakah tabel, diagram, serta data visual lainnya mampu menampilkan informasi secara tepat dan juga terorganisasi atau tidak. Yang kelima, evaluasi bukti analisis non-saintifik yang diberikan penulis. Dalam hal ini, untuk artikel non-ilmiah, tentukan seberapa baik kemampuan penulis dalam memberikan bukti-bukti yang menyokong argumentasinya. Nah, tentukan apakah bukti-bukti yang diberikan itu relevan dengan bidang kajian atau tidak. Yang terakhir, nilai gaya penulisan artikel. Meski artikel ditujukan untuk audiens yang spesifik, gaya penulisannya harus tetap jelas, lugas, dan juga tepat. Oleh karena itu, cobalah mengevaluasi gaya penulisan artikel yang telah dibuat. Saya Amalia Dionurhalisa, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman. Nah, ini yang terakhir yaitu membuat ulasan. Membuat ulasan ada 3 langkah ya. Pertama yaitu membuat kerangka ulasan, yang kedua adalah menyusun draft pertama ulasan, dan yang ketiga adalah revisi draft sebelum diunggah. Membuat kerangka ulasan yaitu dengan membaca kembali hasil evaluasi, setelah itu mencoba membuat tesis yang sesuai dan susun kerangka ulasan yang mampu mendukung tesis tersebut. Cantumkan pula berbagai contoh spesifik mengenai kelemahan dan kekuatan artikel yang dicatat di lembar evaluasi. Tesis dan bukti pendukung yang diberikan harus konstruktif dan bijaksana. Oleh karena itu, pastikan kita juga memberikan solusi alternatif untuk mendongkrak kelemahan artikel tersebut. Nah, yang kedua adalah menyusun draft pertama ulasan. Setelah menentukan tesis dan membuat kerangka ulasan, mulailah menyusun ulasan. Meski sejatinya struktur penulisan ulasan sangatlah bergantung kepada aturan penerbitan, setidaknya kita bisa mengikuti aturan umum berikut ini. Yang pertama, bagian pendahuluan harus berisi rangkuman artikel singkat dan tesis Anda. Bagian isi harus berisi berbagai contoh spesifik yang mampu mendukung tesis. Dan yang terakhir adalah bagian kesimpulan harus berisi rangkuman ulasan, tesis, dan saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Yang terakhir adalah revisi draft ulasan sebelum diunggah. Setelah menyusun draft pertama ulasan, pastikan kita mengecek ada atau tidaknya kesalahan ejaan, tata bahasa, dan tanda baca. Posisikan diri sebagai pembaca awam dan cobalah mengevaluasi ulasan diri kita sendiri. Apakah ulasan kita itu sudah dikemas secara adil dan seimbang? Terus apakah contoh-contoh yang dicantumkan itu sudah berhasil mendukung argumentasi kita atau belum? Nah, pastikan ulasan kita itu jelas, lugas, dan logis. Jika kita menyebutkan bahwa artikel jurnal tersebut itu terlalu bertele-tele, pastikan ulasan kita itu tidak dipenuhi dengan kata, istilah, dan kalimat yang tidak penting. Jika memungkinkan, kita bisa meminta bantuan seseorang yang memahami topik artikel jurnal tersebut untuk membaca draft ulasan kita dan memberikan umpan balik yang membangun. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Karya ilmiah biasanya ditampilkan dalam bentuk makalah ilmiah, skripsi, tesis, disertai, dan hasil penelitian. Penelitian ilmiah lebih ditujukan untuk pengembangan ilmu dan menguji kebenaran ilmu. Sedangkan makalah ilmiah dapat juga dibuat para mahasiswa di perguruan tinggi dalam rangka penyelesaian studinya. Proses berpikir ilmiah dapat dilakukan melalui pola berpikir deduktif dan induktif. Sekian, terima kasih.